Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, HRS dan HBS ini mulai depresi berat dengan begitu masifnya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan dan memutuskan nasabnya habaib. Dalam artian silsilah habaib itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini semakin hari semakin banyak yang mendukung dan semakin banyak yang minat dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan wilayah-wilayah ini menyatakan siap untuk mendukung ya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Solo Raya, Klaten, Kudus, Sragen, ya Tuban, dan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia ini sangat mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, HBS dan HRS ini terlihat depresi karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini semakin menyebar di Nusantara. Ini ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan mereka berdua, dan bahkan kemarin mereka berdua ketika Bang Haji Rhoma Irama ini mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke acara podcast beliau. Dan bahkan ada ceramah terbaru dari HBS ini marah-marah, bahkan mengatakan dengan kalimat yang tidak pantas untuk disematkan kepada Bang Haji Rhoma Irama. Dalam artian kentara sekali bahwa HBS ini depresi berat, ya. Depresi berat karena tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan Bang Haji Rhoma Irama ini tetap, ya saya sarankan tetap terus maju untuk membahas nasab dan terus mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke podcast panjenengan. Karena panjenengan ini dengan mengundang podcast Anda, dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk menjelaskan tesisnya nasab habaib atau ba'alwi, terkonfirmasi bahwa mereka bukan keturunan Nabi, ini sudah tepat. Dan saya yakin banyak yang mendukung Bang Haji Rhoma Irama. Tentu ya, Bang Haji Rhoma Irama mengundang podcast Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sangat tepat. Ada alasan-alasan yang sudah saya cantumkan. Yang pertama adalah bahwa kita tahu gegernya polemik nasab yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini bermula dari tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyimpulkan bahwa silsilah nasab habaib ini mardudun wa munqati'un, terputus dan tertolak. Sehingga Bang Haji Rhoma Irama dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini artinya beliau Bang Haji Rhoma Irama ini ingin tahu sumber aslinya, karena sumber aslinya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani.
Sehingga ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini didatangkan ke podcastnya Bang Haji Roma Irama, ini akan memberikan sebuah penjelasan dan keterangan yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Kalau misalkan Bang Haji ini mengundang yang bukan dari sumber aslinya, ya nanti sepotong-sepotong. Akan tetapi ini Bang Haji mengundang sumber aslinya, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ini nantinya akan sangat manfaat sekali khususnya untuk Bang Haji Roma Irama, ya untuk lebih memantapkan bahwa memang nasab habaib itu bukan keturunan Nabi, dan pada umumnya untuk masyarakat luas, ya khususnya penggemar dari Bang Haji Roma Irama yang selama ini belum paham betul masalah tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang memardudutkan atau menolak silsilah nasab para habaib. Kemudian yang kedua adalah karena kita tahu bahwa dampak negatif pengakuan sebagai keturunan Nabi ini sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali, baik se-Nusantara bahkan dunia. Kita tahu bahwa banyak doktrin-doktrin para habaib yang acap kali kita dengar, yang mana doktrin itu nantinya akan menyesatkan umat. Ya, provokasi, kalimat-kalimat provokasi, penghinaan kepada pemerintah, penghinaan kepada presiden, sehingga nanti ini kalau dibiarkan, maka masyarakat awam ini seolah-olah diajari oleh mereka untuk buat memberontak kepada pemerintah, berani menghina pemerintah, presiden kita, dan lain sebagainya. Ya, sehingga doktrin-doktrin para habaib ini bisa kita arahkan atau kita bilang bahwa ini termasuk kemungkaran, ya. Dan salah satu cara untuk menghilangkan kemungkaran dalam polemik nasab ini adalah mendatangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke podcastnya Bang Haji Roma Irama. Sekali lagi, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani podcast dengan Bang Haji Roma Irama dengan penjelasan-penjelasan utuh dari beliau, kemudian video-videonya ini dilihat oleh masyarakat luas yang awalnya tidak paham jadi paham, yang awalnya mudah ditipu oleh para habaib ini tidak mudah ditipu oleh para habaib. Dan juga ya, dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke podcastnya Bang Haji Roma Irama, ini tentu menjalankan sebuah ajaran Islam. Kenapa? Karena doktrin-doktrin para habaib ini adalah sudah expose di khalayak umum di media sosial, sehingga ini kategori kemungkaran yang dipublikasikan. Lah, kemungkaran yang dipublikasikan, maka mengingkarinya juga harus dengan terang-terangan atau dipublikasikan, sehingga masyarakat ini jadi tahu, sehingga masyarakat ini jadi paham. Al-munkaru idza u'lina fayajibu ingkaruhu alanan. Kemungkaran yang sudah dipublikasikan, yang sudah terang-terangan, maka fayajibu ingkaruhu alanan, maka wajib, maka harus mengingkarinya juga dengan secara publikasi, dengan cara terang-terangan. Kemudian para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang ketiga tentu Bang Haji Roma Irama ini dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke podcast beliau ini, secara tidak langsung Bang Haji Roma Irama ini mensyiarkan hadis Nabi, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haramun, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa saja yang mengaku-ngaku bernasab kepada yang bukan bapaknya dan dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka surga haram baginya.
Ya. Dan juga menciarkan hadis inna kadziban aliyya laisa kakadzibin ala ahadin faman kadzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya kebohongan atas namaku, kata Nabi, itu tidak seperti kebohongan atas nama orang lain. Maka barang siapa saja yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya memilih tempat duduknya dari api neraka, atau maka hendaknya menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Kemudian juga Bang Haji Rhoma Irama ini secara tidak langsung mengedukasi kepada masyarakat bahwa apa yang telah dilakukan oleh para habaib ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Bertentangannya di mana? Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, ternyata dicek dan di cross check dari kitab-kitab nasab dan juga manuskrip-manuskrip yang ada, dan juga didukung dengan tes DNA, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Hingga masyarakat ini tahu gitu loh. Ya, masyarakat ini jadi tahu, oh pantasan apa yang diomongkan oleh mereka ini selama ini memprovokasi umat. Doktrin-doktrin mereka tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa Bang Haji Rhoma Irama dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke podcast beliau ini sudah tepat. Adalah alasan yang keempat adalah karena menyampaikan kebenaran. Jadi Bang Haji Rhoma Irama secara tidak langsung dengan mengundang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menyampaikan kebenaran dengan keterangan-keterangan apa yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tesisnya yang menyimpulkan bahwa silsilah nasab para habaib itu terputus dan tertolak. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena memang selama ini yang dirugikan dengan pengakuan sebagai keturunan Nabi adalah rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Mereka mudah didahwir ratusan juta. Itu tidak satu kali, dua kali, bahkan yang sakit pun ini tega didahwir. Ya, sehingga kalau ini dibiarkan lama-kelamaan, ini nanti yang dirugikan adalah rakyat, masyarakat Indonesia. Sehingga ya dengan membongkarnya kelakuan-kelakuan mereka didukung dengan penjelasan dalil yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini nantinya akan memunculkan sebuah kemaslahatan. Kemaslahatannya bentuk apa? Bentuknya masyarakat jadi tidak mudah didawir karena sudah tahu, oh ternyata mereka hanya ngaku-ngaku saja. Dan juga untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa leluhur-leluhur Mataraman, ya pejuang-pejuang Indonesia yang bukan keturunan Ba'alwi ini diba'alwikan, sehingga kalau tidak dikanter, ya tidak dilawan, maka anak-anak generasi kita nantinya akan mendapatkan sejarah yang salah, sehingga kalau generasi kita nantinya sudah dapat sejarah yang salah, maka Indonesia, bangsa Indonesia ini mudah dihancurkan, mudah diruntuhkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Bang Haji Rhoma Irama, jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.